Halo Ilufans, jumpa lagi dengan saya Aji dari Iluva. Ya, ketemu lagi sama saya ya. Buat kamu yang belum tahu, Iluva adalah jaringan grosir aksesoris gadget yang tersebar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Di video kali ini saya mau mereview guys, yang sekarang lagi rame digunakan oleh orang-orang ya, yaitu True Wireless Stereo atau TWS ya. Atau ya buat orang-orang yang lebih bahasa yang lebih pasarnya sih kayak AirPods gitu loh guys, yang inpods yang tanpa kabel kayak gitu. Ya di sini saya mau review 3 produk dari Iluva. Ada i7s, ada i11 sama inpods 12 atau i12. Ini ya sebenarnya ada banyak banget produk inpods di Iluva ya. Cuma ini adalah menurut saya rekomendasi produk-produknya dari 3 terbaik kayak gitu guys. Oke, kita mulai dari yang paling pertama. Ini yang versi paling lama ya, i7s, bisa dilihat dari angka serinya juga ya. Kalau i7s ini dia seri paling lama. Dari segi boxnya pun dia terbuat dari plastik guys. Dia juga agak besar, ya hampir 1 genggaman tangan kayak gini ya. Ya sesuai sih, karena memang dari generasi yang paling lama, mungkin dari generasi awal-awal adanya AirPods juga, dia terus mengikuti, akhirnya jadilah yang seperti ini. Dia juga masih supportnya pakai charger kabel mikro, jadi ya bisa digunakan oleh semua kalangan ya, karena memang banyak kan sekarang masih banyak banget handphone yang ngecasnya masih pakai mikro. Jadi ya ini recommended buat kamu yang sekalian biar nggak usah beli kabel-kabel lagi. Di sini pun sebenarnya juga sudah support sama kabel ya, kabelnya juga pendek sih, cuma 30 cm kayak gitu. Ini selain itu dia di sini juga ada tombol on off-nya, ada indikator baterai. Sayangnya menurut saya sih di sini cuma ada 2 indikator baterai ya. Kalau misalkan umumnya kan kalau indikator baterai yang pakai cahaya LED gini kan biasanya ada 4, tapi ini cuma ada 2. Artinya dia cuma ada 2 indikasi, penuh atau setengah atau habis gitu aja. Gitu. Oke. Terus kamu juga bisa ngecas ini pakai charger Nokia guys. Di sini juga ada yang di bawah ini pakai charger Nokia yang lama itu loh, itu juga bisa kayak gitu. Dan di sini pun dia nggak punya, sebelum ada sistem sensor ya, belum ada sistem sensor kan. Kalau yang baru-baru kan biasanya mereka sudah pakai sistem sensor. Kalau ini dia masih pakai tombol gitu, dinyalain satu agak lama, nah dia nyala. Nah ini langsung ada suaranya, Bluetoothnya sudah on. Tapi kalau yang ini, yang sayangnya dia harus dinyalain dua-duanya. Jadi ketika kamu nyalain satu tombol yang ini, nggak semuanya langsung nyala barengan. Jadi yang ini juga harus nyalain juga gini. Nah ini sudah nyala dua-duanya kayak gitu. Gitu. Oke. Sekarang kita coba pakai. Nah di sini ada tulisannya Bluetooth connected gitu ya. i7s. Ini nanti bisa kamu pair ke HP kamu. Nah gitu, nanti ketika ada suaranya Bluetooth connected berarti dia sudah terkonek. Nah ini juga langsung musiknya bisa langsung main ya guys ya. Ya kalau menurut saya sendiri dari segi kenyamanan di telinga sih ya lumayan ya, lumayan meskipun terbilang nggak besar. Mungkin buat yang ukuran cewek biasanya kan dari segi bentuk kepala kan dia agak kecil ya, itu mungkin jadi agak kurang nyaman gitu kan. Terus kalau ini, nah ini kalau pencet 1 kali dia nge-pause guys kayak gitu. Nah tombol kanan atau kirinya kalau dipencet 1 kali dia nge-pause. Kalau misalkan dipencet agak lama dia bisa nge-backward. Jadi kayak misalkan bisa ngeplay musik selanjutnya atau ngeplay musik yang sebelumnya kayak gitu. Tinggal dipencet selama 3 detik. Nah nanti dia bunyi 1 kali detikan tit gitu. Nah itu dia langsung maju ke musik berikutnya. Itu kalau yang kanan. Kalau yang kiri dia langsung backward ke musik sebelumnya kayak gitu. Menurut saya dari segi kualitas suara ya cukup standar sih ya. Ya menyesuaikan ya, karena ini juga generasi yang paling lama ya. Jadi dari segi bentuknya pun dia agak besar, terus dari segi kualitas suara juga menurut saya sih agak standar ya.
Tapi cocok buat kamu kalau misalkan buat pemakaian sehari-hari, buat musikan, buat telepon itu juga bisa. Tapi kalau saran dari saya biasanya input kayak gini dia paling nggak cocok buat main game karena ya biasanya delay guys, kayak gitu. Saya sendiri juga sudah cobain kan. Memang kalau buat main game itu dia delay. Ibaratnya kalau kamu main kayak game PUBG atau game FF misalnya, itu nanti kamu keburu ketembak duluan. Jadi saya nggak recommended buat main game gitu. Kalau misalkan kamu main game, saya sarankan malah lebih ke headphone gitu kan. Karena kalau headphone kan dia suaranya lebih penuh kan kayak gini. Terus dia kenyamanan juga bisa dipakai berjam-jam karena pakai kabel juga. Kalau yang ini ya dia tahan kira-kira ya 2-3 jam lah, atau mentok-mentok ya 4-3 jam lebih sedikit kayak gitu. Nah, bisa dilihat sendiri dari segi perbandingannya juga cukup besar. Oke, berikutnya kita move on ke i11. Kalau i11 ini dia generasinya lebih baru guys daripada i7. Bedanya kalau yang i11 ini dia sudah ngecasnya dia pakai kabel lightning kayak gini. Jadi ya kayak biar lebih mirip sama AirPods yang dari iPhone gitu kan. Dan ini menurut saya sih kalau buat orang user iPhone sih recommended ya, karena kan ini bisa sekalian gitu kalau pakai kabel iPhone. Tapi kalau misalkan kamu bingung misalkan pakai HP yang nggak ada kabel lightningnya, di sini juga sudah dapat kabel lightning di sepanjang 30 cm. Misalkan kurang panjang, di Luva juga banyak banget produk-produk yang kabelnya lebih panjang lagi, ada yang 1 meter, 1,5 meter gitu guys. Kalau dari segi bentuk dia lebih kecil guys dibandingkan kan kalau dijejer kayak gini udah beda kan gitu. Nah, selain itu dia juga sudah pakai sistem sensor kayak gini. Sudah pakai sistem sensor. Jadi kalau kamu pencet lama dia nyala. Cuma dia masih punya kekurangan yang sama, yaitu dia harus dinyalakan dua-duanya sekaligus. Gitu. Oke. Sekarang kita coba korek ya. Nah, dia sudah ada tulisannya connected gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ini pun dari segi bentuknya pun lebih kecil daripada yang i7. Jadi ya lebih nyaman aja karena dia bisa lebih masuk ke dalam telinga kayak gini. Loh, lebih enak aja kalau digunakan seperti itu. Selain itu dia juga ada fitur, kalau di sini kan pakainya sensor ya. Dia dipencet 1 kali musiknya bisa ngeplay. Dipencet 1 kali lagi dia langsung nge-pause kayak gitu. Kalau misalkan kamu sudah user Google Assistant ya, misalkan kamu sudah ya nggak mau yang ribet-ribet, juga ada fitur Google Assistant-nya kamu pencet 3 kali. Bukan, maksudnya kamu pencet selama 3 detik, nanti Google Assistant-nya muncul. Nah gitu, Hai Google, gitu. Nah, Hai Google, open WhatsApp misalnya seperti itu. Jadi dia juga sudah bisa digunakan buat telepon, buat apa itu juga sudah macam. Kalau yang i7 ini dia belum bisa digunakan support Google Assistant, dia belum bisa kayak gitu. Oke, kemudian ini saya mau cek kualitas suaranya ya guys ya. Ini menurut saya sih saya agak positive thinking sama suaranya karena dia juga seri yang lebih baru kan kayak gitu. Ini saya playnya menggunakan lagu Critical Acclaim dari Avenged Sevenfold. Jadi yang lagunya memang sudah hard rock gitu kan, semi metal malahan. Jadi dia bisa lebih kelihatan bassnya kerasa atau enggak kayak gitu. Kalau menurut saya dari segi volumenya mantep guys. Jadi dia volumenya pun meskipun saya cuma pasang setengah itu kenceng. Jadi terus tapi dia sayangnya nggak ada fitur pecah suaranya. Jadi nggak kayak earphone yang pakai kabel gitu kan, biasanya mereka ada pecah suara, ada suara kanan sama kiri agak beda gitu kan. Kalau ini nggak, dia jadi satu gitu. Kalau dari segi bass menurut saya agak kurang guys. Kalau misalkan bass kan lebih dum gitu kan, ada suara drumnya atau gimana, suara gitarnya dia kan kerasa banget gitu kan. Kalau menurut saya ini agak kurang gitu. Kalau dibandingkan dengan i7s ya dia tetap lebih baik yang i11 dari segi kualitas suara juga ya kayak gitu. Kalau dari charging case nya pun dia bahannya dari plastik, terus dia ya warnanya
juga lumayan guys, kayak AirPods yang dari iPhone ya. Selain itu dia juga ada fitur magnetiknya, jadi bisa ketutup secara otomatis gitu. Ini pun sendiri charging case-nya pun kalau misalkan kamu cas ya, itu cuma perlu waktu ya hampir 2 jam lah ya, terus kamu bisa gunakan seharian gitu, jadi cukup awet. Jadi kamu bisa ngecasnya ketika kamu sudah di rumah lagi nyantai gitu, mending kamu cas aja. Selain itu kalau misalkan kamu pakai salah satu, dia kan otomatisnya satunya ngecas, jadi bisa lebih awet pemakaiannya kayak gitu. Jadi kalau pakai satu kayak gini bisa buat telepon atau dengerin musik kayak gitu. Terus kalau kamu misalkan mau ngematikan AirPod ini, dia harus dipencet agak lama. Gitu. Itu juga kalau misalkan kamu mematikan AirPods ini juga harus dengan cara yang sama seperti kamu nyalakan. Jadi harus dipencet dua-duanya kayak gitu guys. Nah, ini juga masih nyala nih kondisinya. Nah, seperti itu. Cuman hati-hati ya kalau misalkan kamu masukkan ke dalam box, karena dia kan harus mati dari tombolnya ini. Tapi kalau misalkan kamu masukkan ke box, dia nggak langsung mati guys. Jadi nanti takutnya kamu bisa tiba-tiba boros baterainya. Jadi lebih baik kamu matikan langsung dari sensornya aja gitu. Kayak gini. Dari segi penggunaan pun dia cukup simpel. Kamu bisa masukkan ke kantong kamu, jadi nggak perlu ribet-ribet gitu sih. Gini. Gitu ya. Kita taruh ke sini. Oke. Sip. Oke, buat yang terakhir kita move on ke Inputs 12. Ini menurut saya ya produk yang cukup lumayan guys. Dari 3 produk ini yang menurut saya dari segi harga, dari segi kualitas juga yang paling baik ya menurut saya. Dia juga ready berbagai varian warna. Kalau di box ini dia ada hitam, biru, abu-abu sama putih. Ini saya ngambilnya yang warna hitam karena menurut saya ya bagus aja gitu kan. Kalau hitam kan dia lebih enak dilihat juga gitu. Dia juga dari segi ukuran sama kayak yang i11. Bedanya kalau yang ini dia kayak ada kesan empuknya gimana gitu loh guys, kayak ada sedikit dari karetnya gitu. Jadi dia nyaman digenggam kayak gini. Sebentar. Oke. Dia nyaman digenggam kayak gini guys. Nah, kalau yang ini dia udah full automatic, jadi dia ketika kamu keluarkan dari boxnya, dia sudah nyala, gitu. Meanwhile, nggak langsung nyala John. Oh sudah nyala. Iya guys, jadi. Wait a minute. Jadi ini Inputs 12 ini ketika kamu keluarkan dari charging boxnya, dia langsung nyala sendiri guys, kayak gitu. Jadi lebih efisien. Dan dia dari segi bentuknya pun nyaman di telinga buat digunakan selama berjam-jam ya. Kalau yang ini kan yang itu judulnya karena seri lama, jadi dia agak besar, jadi dia benar-benar sempit banget kalau di telinga gitu. Dia sudah connect. Coba kita connect ke i12. Kalau misalnya kamu pakai, dia juga pakai sistem sensor ini juga sama. Jadi tombol 1 kali buat play atau pause-nya gitu. Kalau kamu pencet selama 3 detik, dia masuk ke Google Assistant kayak gitu. Ya selain itu pun ini juga agak stylish sih menurut saya, karena dia juga ready warna ya. Kalau menurut saya sih, saya sendiri prefer warna putih atau warna hitam ya, karena warnanya kan warna-warna netral. Kalau warna biru itu terkesan apa ya, bener-bener eye catching gitu loh. Ya tergantung favorit masing-masing kan, yang lainnya ready warna putih semua, kalau ini kamu bisa pilih varian warnanya gitu. Kemudian ini pun juga bakal mati sendiri kalau misalkan kamu masukkan ke dalam boxnya gini. Nah langsung mati sendiri kayak gitu. Jadi ini efisien banget dan terkesannya lebih modern guys, kayak gitu. Kalau dari kualitas suara saya akan langsung cek sekarang ya, gini. Nah, enak banget sih, dia langsung bisa connect gitu begitu dikeluarkan dari charging boxnya. Jadi efisien gitu loh. Gitu. Nah, saya coba. Saya pakai lagu yang sama dengan yang tadi, Avenged Sevenfold. Wah ini mantep guys. Jadi kalau menurut saya pun
Kalau dari segi volumenya yang treble-nya itu lumayan kerasa, lumayan dapat. Bassnya pun lebih dapat guys, bassnya lebih dapat. Bassnya pun juga nggak mengganggu, jadi dia nggak bikin telinga kita sakit karena dengerin musik yang keras-keras gitu, nggak. Gitu. Enak dipakai kok, enak, nyaman. Dia kalau yang ini sudah support pecah suara guys, jadi ada pecah suara kanan sama kiri. Jadi ya menurut saya ini lebih worth it daripada, dari segi suara ya, dia lebih worth it daripada dua produk ini, kayak gitu. Wah enak banget ya suaranya. Gitu. Oke, berikutnya kita bahas ke charging box-nya ya. Kalau charging box-nya dia bisa tahan juga sampai seharian ya, sama lah. Emang ini juga dari segi kualitas baterainya juga hampir sama guys, sekitar 300 mAh kalau dari charging box-nya gitu. Dan ini bisa digunakan ngecas sampai 10 kali dari masing-masing ini gitu, karena dia kan ini tiap AirPods-nya dia cuma ada kapasitas 30 mAh gitu. Itu sendiri dia juga boxnya juga sudah support magnet, dan ini juga ada lightingnya dari kabel lighting gitu. Lalu dia juga lebih efektif dan efisien sih menurut saya, karena dia bisa langsung connect ke Bluetooth begitu dilepaskan dari boxnya. Tapi kalau dimasukkan lagi ke boxnya langsung mati sendiri gitu. Ya kalau dari segi kualitas menurut saya sih paling mending InPods 12. Cuman sayangnya InPods 12 sama S11 ini ketika dia dipakai main musik dia nggak bisa nge-backward dan nggak bisa nge-forward musik, kayak gitu aja sih bedanya. Gitu guys. Ya kalau untuk pemakaian sehari-hari saya recommended semuanya. Tapi kalau misalkan dari segi fitur saya recommended InPods 12 ini. Nanti kalau untuk harganya saya akan cantumkan di bawah sini sama di deskripsi ya guys ya. Jadi kamu bisa cari di Illuva terdekat atau di aplikasi Illuva 168. Mungkin nanti yang kamu masih punya member dari fisik ya, masih dalam bentuk fisik, kamu bisa ke toko kita lalu kamu diregistrasi ulang pakai aplikasi. Jadi di aplikasi itu kamu bisa belanja online. Barang-barang Illuva itu banyak yang sudah diupload di sana, jadi kamu bisa belanja online buat dikirim langsung ke rumah kamu. Jadi kamu nggak perlu ribet-ribet. Misalkan ada toko Illuva yang agak jauh dari tempat kamu, tapi kamu punya member, sayang-sayang daripada dibuang kan, mending kamu daftarkan jadi e-membernya kita, terus kamu bisa beli secara online, kayak gitu guys. Udah itu dulu ya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, di like, dan nyalakan tombol loncengnya, lalu kemudian share ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka tertarik buat membeli InPods dari Illuva gitu. Sekian ya, dadah.